Halo, perkenalkan nama saya Imade Yatnya Tresna Putra. Saya dari SMA Negeri 6 Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik saya dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Nah, pembelajaran yang saya lakukan di sekolah yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem-based flipped classroom dengan bantuan beberapa platform digital yang terintegrasi dengan artificial intelligence. Model yang saya terapkan ini menggabungkan antara problem-based learning dengan flipped classroom, di mana problem-based ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Tentunya kita harus menyiapkan LKS atau LKPD, permasalahan yang kontekstual sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik kita, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan untuk mereka. Kemudian untuk flip classroom ini adalah pembelajaran terbalik, di mana membalik proses pemberian materi itu di luar dari kelas atau sebelum kelas dimulai, sedangkan pada saat di kelas itu kita langsung fokus pada tujuan pembelajaran yang kita inginkan atau fokus pada materi konsep yang akan didalami oleh anak-anak kita. Jadi model pembelajaran ini terbagi menjadi dua tahap ya. Yang pertama yaitu pre-class dan yang kedua adalah in-class. Pada fase pre-class ini saya tentunya menyiapkan beberapa instrumen, yaitu pertama tentunya adalah LKS yang berbasis masalah, kemudian ada video pembelajaran, ada video interaktif dengan memanfaatkan platform dari Wayground, dan berikutnya saya juga memanfaatkan platform dari ZepQuiz untuk membuat kuis yang berbasis game sehingga anak-anak menjadi lebih gembira dalam melaksanakan evaluasi di akhir nanti pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, tentunya saya mengirimkan video pembelajaran yang sudah saya buat untuk dicermati oleh anak-anak di rumah, di mana video ini lengkap dengan materi yang harus mereka pelajari di kelas nanti. Setelah mereka menonton dan mencermati video tersebut, saya meminta untuk anak-anak mengirimkan pertanyaan, wajib mengirimkan pertanyaan, tentunya berkaitan dengan konsep atau materi yang membuat mereka masih bingung. Nah, dengan informasi pertanyaan yang mereka kirimkan itu, maka saya bisa memfokuskan atau memetakan apa saja yang harus saya lakukan di kelas agar mereka lebih fokus dalam pembelajaran yang dilakukan. Di awal pembelajaran, saya akan melakukan konfirmasi kepada anak-anak dan juga memberikan penjelasan-penjelasan tambahan berkaitan dengan materi yang memang masih membuat anak-anak bingung. Itu tentunya saya dapatkan dari pertanyaan yang mereka kirimkan di Google Form. Dengan demikian, tentunya saya bisa lebih efisien dalam waktu untuk menjelaskan materi, sehingga bisa nantinya fokus dalam pendalaman materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan. Tindakan ini saya lakukan untuk meminimalisir miskonsepsi yang dialami oleh anak-anak dalam memahami konsep-konsep yang dibelajarkan dalam pembelajaran fisika. Nah, jika sudah saya identifikasi bahwa konsep-konsep dasar anak-anak sudah baik dengan memberikan tambahan penjelasan, selanjutnya saya bisa memberikan pengembangan lagi kepada anak-anak untuk lebih memahami materi yang akan dibelajarkan, di mana saya akan mengirimkan salah satu link yang saya buat dari Wayground berisi video interaktif tentang pembelajaran atau materi fisika, dan pada menit-menit tertentu tersebut akan ada pertanyaan yang wajib anak-anak jawab sebelum bisa melanjutkan ke menit-menit berikutnya. Dalam proses ini, saya sebagai guru memantau dan memfasilitasi bagaimana proses anak-anak mencermati video interaktif dengan melihat grafik yang sudah disediakan dalam fitur platform Wayground tersebut. Setelah itu, maka tahap berikutnya anak-anak akan diarahkan untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, di sini mereka akan memecahkan permasalahan yang sudah saya sediakan dalam lembar kerja peserta didik. Proses ini tentu akan banyak mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki siswa, khususnya dalam hal komunikasi,
berbagi informasi, juga melakukan deduksi, induksi, dan juga evaluasi terkait informasi-informasi yang dia dapatkan untuk melakukan pemecahan masalah. Nah, beberapa hal tersebut tentunya sangat baik bagi siswa dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka, dan yang pada akhirnya berujung pada pengambilan keputusan yang tepat dalam menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Setelah mereka menyelesaikan proses diskusi tersebut, tentunya mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil dari diskusi dan hasil dari kesimpulan yang mereka dapatkan di kelas. Hal itu saya lakukan bertujuan untuk mengkonfirmasi pemahaman yang didapatkan siswa dalam proses diskusi tersebut, sehingga saya bisa meluruskan dan bisa memperbaiki miskonsepsi yang mereka alami. Dan di sesi akhir ini tentunya saya akan melaksanakan evaluasi kecil ya, berupa kuis. Nah, dalam hal ini kuis yang saya siapkan untuk anak-anak dari Zep Quiz ya, berbasis game, sehingga saya harapkan agar anak-anak lebih antusias lagi dalam pembelajaran fisika. Oke, di akhir sesi dari penyelesaian kuis tersebut, saya mengkonfirmasi kepada anak-anak bahwa untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas, tentunya saya mengirimkan angket evaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan feedback dari anak-anak sebagai perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Demikian dapat saya sampaikan best practice yang saya lakukan di SMA Negeri 6 Denpasar. Semoga best practice saya ini bermanfaat bagi teman-teman guru seluruh Indonesia dan juga menginspirasi untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas demi pendidikan Indonesia Emas.